Halo teman-teman, perkenalkan, aku Gavila Michelle. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengapa laporan keuangan perlu diaudit. Nah, jadi pertama-tama, mari kita bahas laporan keuangannya terlebih dahulu. Nah, jadi sebenarnya itu apa sih laporan keuangan itu? Nah, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Nah, biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu dan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah dan memerlukan perubahan. Nah, selain itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai bahan pertimbangan dan pertanggungjawaban pada perusahaan. Karena dalam menjalankan perusahaan pasti memiliki keterlibatan investor. Nah, investor akan berinvestasi pada suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangan ini, nih, teman-teman. Nah, dan dilihat juga apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban yang membayar utang atau tidak, yang dilihat melalui perhitungan rasio tertentu berdasarkan laporan keuangan tersebut, teman-teman. Nah, selain pengertian, laporan keuangan juga memiliki berbagai jenis, teman-teman. Terdapat 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini dibuat perusahaan untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, lalu yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow ini dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Nah, laporan ini berguna untuk mengevaluasi struktur keuangan atau likuiditas dan solvabilitas serta aktiva bersih perusahaan. Selain itu, laporan arus kas ini terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu laporan arus kas langsung dan arus kas tidak langsung. Dalam kedua jenis arus kas ini sama-sama terdiri dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi itu berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Lalu untuk aktivitas investasi itu berkaitan dengan akuisisi atau pelepasan aktiva dalam jangka panjang. Dan yang terakhir untuk aktivitas pendanaan berkaitan dengan modal dan utang. Apakah modal perusahaan bertambah atau berkurang karena mendanai perusahaan. Lalu kita lanjut ke laporan yang ketiga, yaitu laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan ini merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perusahaan publik. Tujuan dari laporan ini sendiri adalah untuk memberi laporan mengenai perubahan modal kerja dan membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Lalu selanjutnya yaitu laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet merupakan bagian dalam laporan finansial dalam akuntansi yang mencatat informasi terkait aset, kewajiban pembayaran pada pihak terkait dalam operasional perusahaan dan juga modal pada waktu tertentu. Tujuan dari pembuatan laporan neraca adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya. Laporan ini sangat penting karena di dalamnya terdapat segala informasi terkait kondisi keuangan perusahaan. Contohnya, neraca memberikan gambaran jumlah aset dibandingkan jumlah utang. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan
atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Nah, setelah pembahasan mengenai laporan keuangan, aku akan lanjutin nih ke pembahasan mengenai audit. Nah, jadi audit itu merupakan pemeriksaan pembukuan hingga pemeriksaan fisik untuk memastikan suatu departemen dalam organisasi atau perusahaan sudah mengikuti sistem pencatatan yang terdokumentasi. Audit juga berfungsi untuk memastikan keakuratan laporan keuangan. Audit sendiri dapat dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak internal yang dilakukan oleh karyawan bagian perusahaan atau kepala departemen tertentu, dan juga pihak eksternal yang dilakukan oleh pihak luar perusahaan, yakni auditor independen. Nah, dalam melakukan pengauditan itu memiliki tahapan-tahapan ya teman-teman. Jadi nggak langsung asal audit aja gitu, langsung main audit. Nah, itu butuh proses untuk mencapai kita terjun ke lapangan. Nah, eh, tahapan yang pertama itu adalah meminta dokumen yang dibutuhkan. Dokumen audit tersebut dapat mencakup beberapa jenis salinan, seperti nota keuangan, rekening koran, buku besar, dan juga laporan audit sebelumnya. Lalu langkah yang kedua adalah mempersiapkan rencana proses audit. Workshop resiko dapat dilakukan oleh tim audit untuk mengidentifikasi kemungkinan masalah yang akan muncul selama proses audit. Kemudian, auditor akan menyusun rencana audit sesuai workshop atau diskusi yang sudah dilakukan oleh tim audit. Lalu yang ketiga, menjadwalkan rapat terbuka. Auditor perlu mengundang manajemen senior, general affair, atau staf administrasi utama dari pihak klien ke suatu rapat terbuka. Nah, di dalam rapat terbuka, auditor akan mempresentasikan ruang lingkup audit, lama waktu pelaksanaan audit, dan masalah lain yang perlu dibahas terkait dengan pelaksanaan audit. Setelah itu, auditor dapat melakukan pengauditan ke perusahaan yang dituju. Nah, setelah auditor melakukan pengauditan, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan audit. Setelah melakukan pengauditan, auditor menyiapkan laporan yang berisi rincian temuan-temuan selama proses audit dilaksanakan. Laporan audit akan merangkum segala kesalahan matematis, temuan yang bersifat material dan tidak material, pembayaran yang diotorisasi tetapi tidak dibayar, dan temuan-temuan lainnya. Auditor kemudian akan menulis komentar terkait dengan temuan-temuan audit dan merekomendasikan solusinya kepada klien. Lalu yang terakhir adalah menyiapkan rapat penutupan proses audit. Nah, pada rapat penutupan ini, semua pihak yang terlibat akan mendiskusikan laporan audit dan tanggapan manajemen secara matang. Jika terdapat masalah lain, mereka akan langsung menyelesaikan dan mencari solusinya pada rapat penutupan. Nah, itu dia nih teman-teman langkah-langkah dalam proses audit. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik utama pembahasan kita kali ini nih. Jadi, apa sih gunanya audit itu untuk laporan keuangan? Kenapa sih kayak laporan keuangan tuh perlu diaudit? Jadi, laporan keuangan itu perlu diaudit karena agar laporan keuangan tersebut bisa memberikan informasi tentang perusahaan. Dalam praktek audit, nantinya akan diadakan pengujian kesesuaian antara praktek akuntansi dengan prinsip atau standar akuntansi yang berlaku. Jadi, audit dapat dikatakan sebagai perbandingan antara kondisi dan kriteria kegiatan yang diaudit dan kegiatan yang seharusnya terjadi. Apabila tidak diaudit, maka ada kemungkinan laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu, laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, itu dia nih alasan kenapa laporan keuangan itu perlu diaudit. Nah, sekian dari aku. Semoga materi kali ini dapat membantu teman-teman semua ya. Terima kasih.